Yesus. Kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Kasih-Mu menuntun hidupku, janji-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sungguh sempurna Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu
undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Di dalam hidupku sekali lagi nyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Inilah ungkapan dari dalam hati kami Tuhan. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Bahkan selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu melalui pujian kami Bapa. Dan bila pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Bapa kami ingin membuka hati kami. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami tunduk pada otoritas Tuhan. Ajar kami boleh membuka hati sepenuhnya hanya untuk mendengarkan suara-Mu Bapa. Kami siap untuk belajar firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus yang mulia, Dia rela turun ke dalam dunia demi saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa berpikir ya, kita berandai-andai gitu, adakah seorang pemilik perusahaan besar gitu ya, seorang bos, terus dia mau berubah melakukan menjadi office boy gitu. Kira-kira ada yang mau enggak? Secara manusia saya yakin tentu tidak mau. Tidak bisa dilakukan. Tetapi Allah kita, Allah yang mulia, Dia turun dari surga, datang ke dunia demi mengasihi saya dan saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih, pagi hari ini kita akan belajar tentang keajaiban Natal. Keajaiban Natal itu membuktikan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Saya ingin Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab karena tampilannya, ada juga ya tampilannya, di depan enggak ada. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan dilanjutkan ke ayat yang ke-37. Lukas pasal yang pertama ayat 34 dan dilanjutkan ke 37. Beginilah firman Tuhan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ayat 37 dilanjutkan, sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Keajaiban Natal membuktikan bahwa Allah yang berkuasa dan bagi Dia tidak ada hal yang mustahil. Dari firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini mengisahkan bahwa malaikat Tuhan menemui Maria dan mengatakan, Maria, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendak menamai dia Yesus. Maka mendengar hal itu,
Maria terkejut Bapak Ibu Saudara. Jelas hal itu hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak bisa dinalar dengan logika kita, tidak bisa dipahami dengan akal kita. Kenapa demikian? Karena Maria waktu itu masih berstatus tunangannya Yusuf. Maria waktu itu masih perawan, belum menjadi istrinya Yusuf, belum melakukan hubungan suami istri. Tapi malaikat itu mengatakan bahwa Maria itu akan mengandung, akan melahirkan seorang anak. Hal yang tidak mungkin, hal yang tidak bisa dinalar, hal yang tidak bisa dipahami dengan akal sehat. Saya percaya kita pun mungkin kalau mengalami hal yang sama kita juga akan kaget, terkejut dengan hal itu, enggak mungkin gitu loh. Tetapi ayat 37 tadi mengatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala yang kita katakan itu tidak mungkin bagi kita, tapi Allah sanggup melakukannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Itulah Allah kita. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Dan kadang-kadang karya kerja Allah itu tidak bisa kita pahami dengan akal kita, tidak bisa pahami dengan nalar kita, tidak bisa pahami dengan logika kita. Saya yakin dari kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan, kadang-kadang juga mengalami hal yang sama. Hal yang tidak kita pahami, Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Mungkin kita merasakan hal itu tidak mungkin Tuhan, sudah menemui jalan buntu Tuhan. Tapi Tuhan kerjakan hal-hal yang baru, Tuhan memberikan pertolongan yang tidak kita pikirkan Tuhan sediakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 29 mengatakan, 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Tuhan, hal yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara itu menjadi mungkin. Hal yang tidak masuk akal Tuhan kerjakan menjadi hal yang logika, yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Satu kuncinya, selama kita itu berada di dalam jalan Tuhan. Tepat seperti yang Maria katakan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu. Selama kita berada di jalan Tuhan, selama kita berada di dalam relnya Tuhan, selama kita berada di dalam kehendak Tuhan, di dalam apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara, keajaiban itu terjadi. Mujizat itu terus dan terus akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Hal yang tidak mungkin Tuhan kerjakan. Secara kita tidak mungkin, tapi bagi Allah hal itu mungkin. Tidak ada satupun yang Allah tidak dapat kerjakan. Allah sanggup membuat terobosan-terobosan baru di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya jadi teringat dengan lirik pujian, salah satu lirik pujian dari pujian yang akan Bapak Ibu persembahkan di tempat ini. Di situ mengatakan, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Tantangan kita boleh hebat Bapak Ibu Saudara, tapi yang kita tahu Allah kita lebih hebat dari tantangan kita, dari permasalahan kita. Allah kita lebih hebat dari apa yang kita hadapi. Sekalipun hal itu tidak mungkin dalam pikiran kita, tapi Allah mampu membuat terobosan-terobosan baru, memberikan kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupan saya dan saudara. Satu hal, asal kita berada di dalam kehendak Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Saya ingin saksi Bapak Ibu Saudara ya. Satu kali saya bekerja sendiri, saya mau buka toko. Pak Petrus itu ngomong, ayo kita nambah langganan supaya tetap ada kegiatan setiap hari.
Saya datang ke salah satu perusahaan dan memang itu sebenarnya sudah kenal pada waktu saya bekerja di tempat yang lama gitu ya. Saya datang, saya membawa company profil, saya menawarkan, saya mengajak untuk kerjasama, dan dia katakan, oh iya Bu, saya pikirkan. Beberapa waktu kemudian saya tanyakan, Pak gimana, apakah sudah dimulai kerjasamanya? Jawabannya, belum Bu, masih sepi. Oke, enggak apa-apa, saya tunggu. Beberapa waktu kemudian juga saya tanyakan lagi, Bapak Ibu Saudara, gimana Pak, apakah sudah bisa gitu ya, kita kerjasama? Jawabannya, sama bos saya belum di ACC Bu, tidak mau menambah supplier lagi. Bagi saya lah ya enggak apa-apalah. Saya pikir berarti berkatku itu belum di situ. Saya ngomong sama suami, berarti berkat kita itu enggak di salah satu pabrik ini. Saya sudah melupakan, ya selesailah, enggak ada harapan bagi saya untuk bekerja sama dengan pabrik tersebut. Tiba-tiba satu hari orang tersebut ngechat saya, Bu, saya mau order ini. Loh, saya terkejut. Kok bisa ya? Kemarin tak tawani, enggak butuh. Beberapa kali saya tawarkan, enggak butuh, belum perlu Bu. Bahkan enggak mau menambah supplier. Tapi tiba-tiba memberi orderan bagi saya. Itulah cara kerja Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Cara kerja Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara itu seperti itu. Hal yang tidak mungkin, hal yang tidak kita pikirkan, tapi Tuhan sediakan. Itulah berkat yang daripada Tuhan, gitu loh. Mungkin Bapak Ibu tidak merasakan hal yang sama dengan saya, hal yang lain yang Bapak Ibu alami, tapi prosesnya sama. Bahwa hal itu bagi kita tidak mungkin, tapi Tuhan kerjakan menjadi mungkin dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang kedua, Natal membuktikan bahwa Allah itu berkuasa atas waktu. Kita buka ayatnya di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika saya mencari kitab Yesaya itu ditulis 125 tahun sebelum Masehi. Dan perjanjian baru, penggenapan kelahiran daripada Tuhan Yesus itu ditulis 60 sampai 63 sesudah Masehi. Ada rentan waktu yang cukup lama. Mungkin kalau kita, Bapak Ibu, kita disuruh mengingat apa yang sudah terjadi di waktu yang lalu gitu ya. Mungkin ketika kita berumur 10 tahun lah, kita suruh mengingat, kita melihat apa yang pernah terjadi. Saya yakin tidak semua bisa kita ingat. Tetapi Allah kita, Allah yang berkuasa atas waktu, sebelum sesuatu terjadi Allah itu sudah tahu. Kita enggak bisa tahu. Saya katakan tadi, kalau kita bisa mengingat, tapi semuanya pun tidak bisa kita ingat. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, 5 tahun ke depan dalam kehidupan saya dan saudara, mungkin 1 tahun ke depan bagaimana kehidupan kita. Atau mungkin nanti berapa jam kemudian apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tidak tahu, tetapi Allah tahu. Allah itu berkuasa atas waktu. Dia Allah yang memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia yang memegang kunci hari esok. Dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Makanya firman Tuhan di dalam Yeremia di situ mengatakan, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tahu rancangan-rancangan apa dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara.
Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik bagi kita, yaitu rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Karena Dia berkuasa atas waktu. Dia yang memegang kunci hari esok. Dia yang berkuasa atas hari esok dalam kehidupan saya dan saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita terus mau berserah kepada Tuhan. Kita mau terus percayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang berkuasa memegang kunci hari esok bagi saya dan saudara. Bahkan Dia berjanji memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi saya dan saudara. Orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Orang-orang yang mau dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang mau mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Yang mau mengerti kehendak Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik pasti terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Keajaiban Natal dibuktikan bahwa Allah beserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Matius 1 ayat 22 mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bagi saya sungguh merupakan suatu kebahagiaan kalau ada penyertaan Allah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Masalah boleh terjadi, pergumulan boleh ada. Tetapi ketika Allah menyertai kita, Allah akan membuat kita berkemenangan, keberhasilan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu mungkin berpikir, kenapa sih kalau Allah menyertai saya, tapi pergumulan itu masih ada? Kenapa sih kalau Allah menyertai saya, tapi permasalahan itu masih ada? Jangan pernah kita berpikir kalau Allah menyertai kita hanya diam, menonton, melihat karya kerja Allah. Enggak, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tuhan mau tetap melibatkan saya dan saudara. Tuhan mau mengajak kita berada di dalam peperangan itu, di dalam pergumulan itu. Tapi satu hal, ketika Allah itu menyertai saya dan saudara, Tuhan yang akan menolong, memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih, ada contoh-contoh dalam Alkitab yang banyak kita dengar, seperti Daud. Ketika Daud melawan Goliat, siapa sih Daud? Kalau dilihat secara fisik, secara kasat mata, Daud dengan Goliat itu hal yang bertolak belakang. Goliat seorang panglima perang, sedangkan Daud hanya seorang gembala. Secara postur tubuh enggak masuk akal juga bagi Daud untuk bisa mengalahkan Goliat. Tapi kenapa hal itu menjadi kemenangan bagi Daud? Karena apa? Karena ada penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai, karena Tuhan yang bersama dengan Daud, kemenangan itu menjadi bagian bagi Daud. Tidak hanya itu, Daud menjadi orang yang berhasil karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak juga tokoh-tokoh Alkitab, mungkin Gedeon. Siapa sih Gedeon? Orang yang takut bertemu dengan orang, tapi dia menjadi pahlawan besar yang bisa bersama-sama orang Israel bisa memenangkan dalam pertempuran. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, satu hal, jangan pernah kita percaya dengan kata orang. Kalau orang mana kata, siapa sih orang itu, siapa sih kamu itu kecil, kamu itu enggak ada apa-apanya, kamu itu enggak berarti, kamu itu enggak berguna. Jangan pernah kita percaya dengan omongan-omongan hal yang seperti itu. Tapi ketika kita disertai Tuhan, ketika kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, hal-hal yang luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, amin. Saya ingin mengakhiri dengan kesaksian lagi, jangan bosan Bapak Ibu Saudara yang kasih ya. Tahun 2019 saya memulai untuk membuka usaha. Saya tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi ke depan dalam
kegiatan saya, dalam usaha saya. Tahun 2020 kita semua merasakan wabah COVID-19, betul ya. Dan waktu COVID-19 itu ada, tidak ada satupun dari pengusaha yang tidak kesulitan, yang tidak panik dalam ekonomi. Semua kesulitan sehingga dampaknya banyak orang yang pegawai-pegawai yang di PHK. Satu kali saya, maksud saya dalam hal seperti itu, semua orang panik dengan kesulitan itu, saya tidak mengalami sama sekali Bapak Ibu. Saya tetap berjalan apa adanya, bahkan banyak orderan yang sampai yang suatu kali itu saya harus, karena orderan itu urgent, saya harus pergi ke Surabaya sendiri. Tepat pada waktu rame-ramenya COVID itu bulan 4 dan Surabaya zona merah. Saya ke Surabaya sendiri bersama dengan sopir. Saya pikir saya itu bekerja. Ini berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saya tetap berangkat aja. Saya enggak mau berpikir itu COVID dan sebagainya, saya enggak mau berpikir. Dan puji Tuhan saya boleh pulang dengan tidak kurang satu apapun dan saya tetap sehat. Nah, yang saya ingin bagikan bagi Bapak Ibu Saudara, itu loh karya kerja Tuhan. Hal yang tidak mungkin, hal yang tidak kita pahami, hal yang tidak kita pikirkan itu Tuhan sediakan. Meskipun COVID tidak membatasi berkat Tuhan itu sampai kepada saya dan saudara gitu loh. Karena ada Tuhan, ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya hanya percaya, saya yakin sama suami saya, kita melangkah itu bersama dengan Tuhan. Kalau satu kali saya katakanlah tidak bisa menembus salah satu pabrik gitu, ya berarti kita itu hanya bisa berkata ya Tuhan memang tidak berkehendak untuk berkat saya itu sampai di situ gitu loh. Tetapi puji Tuhan, karena penyertaan Tuhan, saya tidak mengalami kesulitan hal itu. Karena ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, yang tidak saya pikirkan itu Tuhan sediakan dalam kehidupan keluarga kami. Dan sampai hari ini pun, kalau saya mau cerita karya Tuhan dalam kehidupan saya, nanti Bapak Ibu bisa pulang sampai jam 12, mungkin bisa lebih, nggak mau kan ya. Untuk itu saya percaya, saya tetap yakin bahwa penyertaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan saya sampai saat ini. Keajaiban-keajaiban Tuhan tetap saya rasakan, mujizat Tuhan tetap saya rasakan. Karena ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saya dan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Natal itu bukan hal yang biasa. Kelahiran Tuhan Yesus itu membawa keajaiban bagi saya dan saudara. Maka kita harus mempersiapkan Natal ini menyambut kelahiran Tuhan dengan sikap hati yang benar. Biar keajaiban Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Terlebih Bapak Ibu Saudara yang kasih, 2 minggu lagi kita memasuki tahun 2023. Banyak berita yang mengatakan 2023 akan terjadi resesi, akan terjadi krisis ekonomi global. Tapi biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita tidak takut menghadapi tahun 2023. Apa yang dikatakan berita, apa yang dikatakan orang, kita tidak takut. Karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa atas waktu, dan bagi Dia tidak ada hal yang mustahil. Dan kalau penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara, keberhasilan, kemenangan Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Saya mengundang tim musik untuk maju ke depan. Tetap kita mau berada di dalam kendali Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Haleluya, karena Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan menepati firman Tuhan, selalu iya dan amin dalam kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang mau menghidupi firman itu di dalam kehidupannya.